SD Podcast hadir ke hadapan Anda. Selain berita pilihan tadi, beragam informasi aktual dan menarik kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dewi Rona Sofiani, berikut SD Podcast selengkapnya. Wah, sepertinya aku jadi punya saingan nih Sobat Guseda. Tadi kita sudah melihat bagaimana cewek cantik ini membawakan sebuah acara ya. Nah, sebelumnya di sini saya mau mengulik nih tentang siapa sih cewek cantik yang tadi sudah membawakan berita yang sangat baik banget tadi. Nah, bisa diperkenalkan dulu? Silahkan. Oke, halo Sobat Guseda, perkenalkan nama saya Dewi Rona Sofiani. Saya dari kelas 4F, untuk asli saya asli Semarang. Oke, Mbak Dewi ya. Dewi asli Semarang. Jadi Mbak Dewi ini sebetulnya itu apa sih kok bisa jadi membawakan berita sebaik itu? Bisa diceritakan nih Mbak Dewi? Ya, di sini saya sebagai presenter di Semarang TV. Awalnya juga saya itu ikut iseng-iseng mendaftar ya secara online. Awalnya juga disuruh membuat video di rumah karena itu masih terkendala COVID-19 pandemi ya. Jadi buat videonya dulu di rumah. Setelah itu saya sekitar 1 bulan baru dapat panggilan untuk mengikuti audisi di studio. Dan itu diikuti 15 orang itu Pak waktu di studionya. Dan setelah diambil cuma diambil 2 orang saja. Wah, keren sekali. Nah, jadi Mbak Dewi Rona ini adalah salah satu mahasiswa PGSD Universitas PGRI Semarang semester 4 ya, betul Mbak Dewi? Ya, betul, semester 4. Baik, semester 4 sudah menjadi presenter di Semarang TV. Baik, tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, untuk teman-temannya Mbak Dewi ini bisa komen di bawah nih. Jadi Mbak Dewi dari kelas 4 apa? Saya dari kelas 4F. Oke, 4F. Nah di sini saya penasaran nih Mbak Dewi, gimana sih awal mula Mbak Dewi motivasinya apa ingin mendaftar atau ingin menjadi presenter di Semarang TV? Ya, motivasi saya itu sebenarnya saya suka ya, kayak suka berbicara di depan umum. Dari dulu suka emang public speaking, saya suka. Dulu juga di SMA sering mengikuti debat bahasa Indonesia, debat bahasa Jawa itu sering suka. Nah, saya pengen kayak mengembangkan bakat saya. Nah, mungkin jalannya juga jadi presenter di Semarang TV. Awalnya juga gak nyangka ya bisa di Semarang TV. Oke, jadi untuk pesaingnya itu berarti banyak dari kalangan-kalangan seperti mahasiswa atau sudah sarjana mungkin, seperti itu Bu? Iya, kebanyakan sih mahasiswa, tapi juga ada yang udah sarjana, ada juga yang nggak kuliah, ada juga yang kayak gitu. Tapi yang diutamakan sepertinya yang mahasiswa. Oke, jadi Mbak Dewi ini bersaing dengan teman-teman yang lain, ada sarjana ya, ada mahasiswa lain. Jadi PGSD itu sangat bangga nih mempunyai salah satu mahasiswa yang sudah cantik ya, pintar dalam membawakan sebuah berita nih, sudah menjadi presenter di Semarang TV. Nah, untuk mungkin Sobat Guseda ada yang penasaran nih Mbak Dewi, mungkin ada yang ingin mengikuti jejak Mbak Dewi menjadi presenter. Nah, gimana caranya sih atau awal mula mendapatkan informasi untuk menjadi presenter di Semarang TV itu seperti apa? Mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman Sobat Guseda yang menonton. Ya, awalnya sering-sering buka itu informasi tentang lowongan-lowongan yang di Semarang kan itu banyak lah. Itu awalnya dari situ saya buka Instagram di Semarang Kota, itu kan ada kayak pendaftaran Semarang TV. Nah, saya langsung mengikuti daftar itu. Awalnya juga daftar aja iseng-iseng lah. Kok semakin ke depan semakin disuruh ke studio lah. Itu mulai dapat semangat di situ. Awal masuk studio kan dia studio, wow, studionya kan udah kayak banyak kamera, itu kan memotivasi saya buat ayo semangat, semoga aku bisa jadi anggota salah satu di Semarang TV. Nah, awalnya juga gak percaya jadi presenter. Kan pertama saya daftarnya jadi yang bagian kamera, bagian belakang-belakang aja. Gitu, okay. Terus ditawarinnya di presenter, coba kamu belajar presenter. Nah, ini belajar presenter yang bahasa Indonesia. Mungkin kalau udah 1 tahun saya mau ikut yang itu, bahasa Jawa. Oke, luar biasa sekali. Jadi Mbak Dewi itu tidak berhenti di zona nyaman ini ya. Jadi Mbak Dewi itu punya motivasi
untuk selalu mengembangkan diri, selain sudah menguasai di presenter untuk bahasa Indonesia, Mbak Dewi juga memiliki semangat untuk menjadi presenter di bahasa Jawa. Ya, betul. Jadi di Semarang TV itu sebenarnya ada 2 bahasa Jawa, ada 2 bahasa gitu? Iya, ada itu bahasa Indonesia itu pagi, siang, sama malam. Kalau bahasa Jawa itu malam aja, jam 8 selesainya. Itu tiap hari Senin sampai Kamis yang bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia setiap hari. Oke, berarti ada 2 ya? Iya. Dan untuk presenternya berarti beda? Iya, beda-beda. Itu beda kalangan sendiri. Tapi kan saya kan PGSD, jadi dipandang orang mungkin fokusnya di bahasa Indonesia dulu. Betul. Kalau ada yang sastra Jawa itu di bahasa Jawanya, diambilnya di bahasa Jawa. Nah, yang angkatan saya ini kan yang keterima 2. Nah, itu yang satu anak UNES kan itu di bahasa Jawa, dia diambil ke bahasa Jawanya dan saya diambil di bahasa Indonesianya. Oke, jadi yang satu teman Mbak Dewi itu merupakan salah satu mahasiswa pendidikan bahasa Jawa. Iya, sehingga diplotkan ke presenter bahasa Jawa. Jawa. Oke. Nah, Mbak Dewi tadi mengatakan bahwa mendapatkan informasi di Instagram. Iya, awalnya seperti itu. Oke. Berarti kita dapat mengambil informasi nih. Jadi selain kita bermain sosmed itu tidak cuma bermain saja. Kita bisa mengambil informasi yang penting seperti lowongan kerja itu dari media sosial seperti ya Mbak Dewi. Jadi kita harus memanfaatkan media sosial sebaik mungkin. Nah, Mbak Dewi nih punya tips and trick gimana sih caranya, seperti tadi Mbak Dewi sudah menyampaikan bagaimana cara kita membawakan sebuah berita dengan baik itu seperti apa? Yang pertama ya rajin-rajin buat kita belajar, berusaha, dan jangan lupa juga berdoa dan minta restu dari kedua orang tua, itu yang utama. Oke, betul. Kalau untuk latihannya itu seperti apa sih Mbak Dewi? Latihannya tinggal dibaca-baca aja terus, sering membaca berita, sering melihat berita di TV kan juga banyak. Sering-sering baca aja sih, nanti juga ke bawah-bawah kan dari nada-nadanya gitu kan, nanti kita ke bawah juga. Berarti Mbak Dewi adalah belajar dengan otodidak sendiri? Iya, Tidak ada guru? Nggak ada. Keren sekali. Jadi yang pertama itu pasti ada motivasi dalam diri ya Mbak Dewi? Iya. Niat dan percaya diri. Betul. Nah, untuk cara menjadi presenter itu langkah-langkahnya itu seperti apa? Apakah ada open recruitment atau gimana? Iya, waktu itu kan seleksi dulu juga di open itu, seleksi dulu. Habis itu buat video. Habis buat video kan dilihat videonya, nanti dikasih masukan sama produsernya, ini kurang kayak gini, kita memperbaiki 1 minggu. Habis itu kita membuat video lagi, diperbaiki lagi. Nah, habis itu baru dipanggil. Udah 2 minggu itu baru dipanggil. Kira-kira Mbak Dewi itu dari tahun berapa sih kok sepertinya kayak sudah pro sekali nih, sudah lama sekali sepertinya? Sebenarnya saya tuh masih setengah tahun ya di Semarang TV, baru ikut setengah tahun. Tapi saya udah daftar lama itu karena produsernya lama juga kan. Hubunginya lama, terus kita nunggu. Aku kira juga udah berlalu. Kok malah dipanggil lagi. Ya udah kita ikutin aja. Iya. Rezeki. Tapi dari dulu emang suka kayak ngobrol, suka ngomong-ngomong gitu. Oke. Nah, sebagai presenter di Semarang TV selama setengah tahun ini, Mbak Dewi merasakan terganggu kuliahnya apa enggak sih? Mungkin teman-teman Sobat Gusida itu kepo, gimana sih kehidupan seorang presenter Semarang TV? Ya, kalau keganggu sih enggak. Kan kita kan juga udah berkomitmen kalau emang mau jadi presenter juga jangan lupa pendidikan, karena pendidikan itu kan nomor 1 ya. Kalau emang kita mau mengejar karir juga diikuti juga sama pendidikannya. Jadi jangan sampai terbelah waktunya. Kan udah komitmen kan emang awalnya udah kuliah, masa harus membelah 2 waktu. Oke, jadi tidak terganggu nih ya Mbak Dewi? Enggak sama sekali. Jadi mungkin Mbak Dewi punya motivasi atau semangat untuk Sobat Guseda, mungkin ada yang ingin mengikuti jejak dari seorang Mbak Dewi ini. Ya, yang penting kalau emang lagi terjatuh, janganlah gampang patah semangatnya. Tetap bangkit. Kita kan jalannya juga berbeda. Mungkin kalau kita tidak di satu sisi yang ini, kita bisa cari satu sisi yang lain. Jadi jangan gampang untuk menyerah. Langsung kita selalu berdoa, minta doa restu orang tua, selalu berusaha juga.
yang penting jangan menyerah. Oke, banyak jalan menuju Roma. Iya, betul sekali. Iya kan? Oke, Mbak Dewi. Pengen nanya nih Mbak Dewi. Dari Mbak Dewi ini setengah tahun di Semarang TV, itu ada hal menarik apa sih pada saat Mbak Dewi membawakan sebuah berita di Semarang TV? Hal yang menarik itu waktu ada banjir-banjir itu kan kita liputan langsung tuh ke Semarang. Kan kita liputan juga pasti banjir, ada kesusahan, kita ngeliput ke sana juga susah kan, banjir. Terus banyak kru lagi saling mengerti lah, saling punya keluarga juga dari orang jauh kan, kebanyakan kru dari luar Semarang kan. Nah itu juga ada anak magang juga, jadi kayak membuat chemistry keluarga barulah di Semarang TV. Kayak gitu sih, lebih sukanya kayak gitu, lebih gotong royong bersama kita. Betul. Buat liputan di sana bersama orang-orang yang mungkin masih kekurangan kebanjiran, kita bisa membantu tanpa harus ada rekaman TV pun kita juga ikut membantu gitu. Betul. Kan asik ya. Berarti Mbak Dewi itu turun langsung. Kadang kalau misalnya ada berita yang sangat menarik dan itu terus berlanjutan selama 1 minggu, itu kita 1 atau 2 presenter ikut turun langsung bersama reporter yang lainnya. Oh, tetap beda ya, reporter dan presenter itu beda. Oh, saya kira menjelma nih jadi dua seperti enggak. Oh, beda. Kalau reporter itu yang biasanya langsung turun tiap harinya. Tapi kalau presenter yang hanya di satu tempat aja. Oke, di TV gitu ya. Iya, di TV. Oke. Jadi lebih cenderung ke studionya ya kalau presenter. Dan yang membuat menarik itu ya di studionya kan ya kayak di TV gitu ya. Iya, pertama kali kenal kayak kamera banyak banget kan, buat kita ayo bisa yuk ikut gabung di Semarang TV, ayo bisa yuk. Terus dinyatakan lolos tuh, terus kayak nggak menyangka langsung seriusan lolos gak, terus beneran. Semenjak itu tuh langsung semangat jadinya termotivasi sama diri sendiri juga sih, itu kan kita harus semangat. Udah ada tanggung jawab juga kan, ada kontraknya juga tuh Mbak. Jadi kita udah ada tanggung jawab, harus gimana pun ya kita harus tanggung jawab itu. Misal mau libur ya kita gantian sama teman kita, nanti teman kita jadi di jadwal kita. Untuk selama setengah tahun ini Mbak Dewi tuh tetap latihan nggak sih sebenarnya? Ya latihannya tuh ya enggak sih, ya biasa aja. Maksudnya waktu lagi tiduran gitu liatin berita-berita, cuma dengerin. Nanti kan kalau kita mendengarkan kan lama-lama apal sendiri itu, nada-nadanya gitu kan apal sendiri. Ya berarti tetap ongoing. Sambil berjalan sambil belajar ya. Iya, betul. Itu kejadian menariknya itu Telo itu yang layarnya itu nggak muncul. Jadinya kita juga ngapalin kayak lihat teks, padahal itu kan posisinya live. Jadi kayak kita yuk bisalah ganti-ganti kata sendiri lah. Yang penting tujuannya itu beritanya tentang banjir, yang penting tujuannya banjir itu. Jadi buat kata-katanya sendiri, padahal kan kata-kata itu kan dari sananya ya, dari pusatnya biasanya. Itunya layarnya mati, jadi kita buat kata-kata sendiri. Harus bisa mengimprove ya. Butuh latihan tuh Kak, harus punya jam terbang yang banyak ya untuk seperti itu. Iya sih, ya itu yang memakan waktu tuh. Latihan jam 4 itu kan udah mulai mengisi suara ya, itu mulai dari jam 4 mengisi suara, baru live-nya itu ya habis maghrib 6:30. Jangan lupa nonton ya Sobat Guseda. Jadi Sobat Guseda yang penasaran nih bagaimana tampilan dari Mbak Dewi di TV, teman-teman semua bisa menonton di Semarang TV, betul Mbak Dewi? Iya, di channel Semarang TV, di TV juga ada. Kalau emang lagi ketinggalan nih, bisa juga ditonton di YouTube channel Semarang TV News. Oke, jangan lupa subscribe nih teman-teman Sobat Guseda biar memberi semangat buat Mbak Dewi agar selalu berkarya di Semarang TV. Oke Mbak Dewi, terima kasih udah datang ke SD Podcast pada hari ini ya. Semoga Mbak Dewi sukses selalu. Amin. Amin. Semoga bisa sukses untuk karirnya, untuk kuliahnya ya. Amin ya Allah. Mbak Dewi, kita sebagai mahasiswa PGSD UPRIS nih punya jargon nih. Mbak Dewi tahu nggak jargon dari PGSD UPRIS? Oh, yang
PGSD Ubris cerdas mendidik. Oke, betul sekali. Kita mau jargon dulu buat kita semangat ya. Oke. Oke, PGSD Ubris cerdas mendidik.